Xiao Yan tersenyum pahit. Tidak dapat berkata-kata untuk beberapa saat. Menurut pendapat saya sederhananya, ini adalah perhitungan. Secara halus, itu tercela, Ye Tian mengeluh pada Xiao Yan. Di antara kata-katanya, awan ungu dan hitam tersapu. Bungkus saja semua mayat di depan Anda ke dalam awan. Aku akan jalan-jalan di sini saja. Jangan lupakan aku ketika kamu pergi. Di antara awan ungu dan hitam yang menderu-deru, hanya kata-kata yang tersisa, melarikan diri ke kejauhan. Xiao Yan memandang Ye Tian yang hendak pergi. Saya masih memiliki beberapa harapan di hati saya. Saya harap Ye Tian benar-benar dapat menyempurnakan pasukan boneka iblis. Sekarang kekuatanku sudah mencapai langkah ke-7. Tubuh fisik telah mencapai tingkat dewa asli bintang 3. Klon dewa asli juga memiliki peluang untuk menembus 9 bintang. Sulit bagi saya untuk menerobos keabadian Tuhan dalam waktu singkat. Kondisi Shang-Chi saat ini tidak diketahui, kita harus menemukan cara untuk menggabungkan klan dewa asli dengan dewa asli terlebih dahulu. Untuk mampu mencapai alam leluhur dewa asli, Anda harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keabadian Tuhan. Jika tidak, Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk kembali ke Shang-Chi. Xiao Yan sedikit mengencangkan tinjunya. Dia tidak pernah berhenti di sepanjang jalan sejak aku mengetahui tentang hilangnya ratu. Hal ini selalu membuatnya gelisah dan selama periode ini saya tidak pernah mendapatkan ingatan Kui Jun lagi. Mungkin yang terakhir telah menemukan keberadaan jiwanya dan menemukan solusinya. Rumah surga sendiri berkolusi dengan Taixu. Jika semua hantu roh di rumah Tianren diberi armor dewa kekosongan, ini akan menjadi lebih buruk lagi bagi Shang-Chi. Tidak tahu berapa banyak orang dan kekuatan yang akan membelot dalam perang antar dunia seperti ini. Orang yang berlatih kebanyakan adalah tentara bayaran. Baik manusia maupun dewa tidak dapat menghindari hal ini. Terlebih lagi, ada yang berada di bawah hidup dan mati. Mereka semua akan memilih untuk menyelamatkan hidup mereka. Tentu, ada juga banyak kekuatan yang akan berkumpul dan melawan musuh bersama-sama. Jadi ketika dunia berada dalam kesulitan, dunia membutuhkan pemimpin. Mantan pemimpinnya adalah Yang Mulia. Setelah Yang Mulia pergi, Ratulah yang menggantikannya. Tapi Ratu bukanlah Yang Mulia, tentu saja mustahil untuk mendapatkan permohonan dari Yang Mulia. Shang-Chi membutuhkan lebih dari sekedar Yang Mulia. Yang lebih dibutuhkan adalah pemimpin spiritual yang dibawa oleh orang yang paling berkuasa. Jika itu adalah perang sederhana, kecerdasan Ratu tidak akan kalah dengan Yang Mulia. Tapi perang bukan hanya tata letak artikel. Yang lebih penting adalah semangat yang diberikan pemimpin. Hanya dengan cara ini, kita bisa bertarung lebih berani. Hanya dengan begitu, kita bisa berjuang sampai akhir. Ratu selalu menyembunyikan kekuatannya saat saya meninggalkan alam dewa kuno untuk terakhir kalinya. Itu karena perubahan mengejutkan yang terjadi ketika Xiao Yan pertama kali tiba. Ada banyak orang kuat di antara mereka, di samping itu, dia juga menyembunyikan banyak orang berkuasa. Hal ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh Ratu. Bertarung dan mundur karena kartu truf mereka adalah Xiao Yan. Dia telah menunda waktu untuk Xiao Yan. Apa yang Xiao Yan tidak pernah bisa pahami adalah alasan sebenarnya dari reinkarnasi Yang Mulia. Apa alasannya? Apakah ini termasuk pertarungan antara Shang-Chi dan Taixu? Xiao Yan bingung sebelumnya, namun kini kekuatannya terus bertambah kuat. Saya semakin merasa bahwa kecil kemungkinan Yang Mulia bereinkarnasi karena perang waktu. Seharusnya ada alasan lain. Apa rencana Yang Mulia dan Raja Jahat? Jelas keduanya sangat kuat, mengapa memilih reinkarnasi? Ini selalu menjadi pertanyaan yang melekat di benak Xiao Yan. Teruslah bertanya dalam pikiranmu, tapi bagaimana Xiao Yan bisa memahami pikiran dua orang paling berkuasa itu? Mungkin reinkarnasi bukan karena bencana Shang-Chi ini. Alasan mengapa Yang Mulia membuat begitu banyak pengaturan adalah saya hanya ingin membantu Shang-Chi selamat dari bencana ini. Mungkin dia tidak bereinkarnasi. Shang-Chi tidak akan pernah mengalami bencana seperti ini. Di balik malapetaka ini, selain perang antar dunia, pasti ada rencana lain. Jika Yang Mulia pernah memasuki alam dewa kekacauan, juga salah satunya, maka reinkarnasinya tidak sesederhana itu. Xiao Yan sedang berpikir dalam benaknya.
Kami hanya bisa terus mencoba mencari tahu maksud reinkarnasi yang mulia. Hanya dengan cara inilah, kita dapat mengetahui arti sebenarnya dari apa yang Yang Mulia lakukan. Sudah lama sejak saya datang ke dunia kuno keabadian dan iblis. Tempat ini jelas berbeda dari alam sejati Zuanyan. Ini lebih kacau daripada alam Zuanyan di sini. Tas campuran, tetapi sekarang kita telah tiba di sini, saya semakin penasaran dengan apa yang terjadi antara klan Genxia dan klan Qimi. Tentu, mari kita lihat. Apakah ada kemungkinan mengetahui identitasnya atau mengenalnya? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Ini adalah rencana selanjutnya. Selain meningkatkan kekuatan diri sendiri, mari kita lihat apakah kita bisa akur dengan Si. Hanya saja Xiaoyan tidak bisa menerima hobinya. Jika Tuan Yuyan benar-benar tiruan dari Si, lalu keempatnya juga punya tiruan. Mungkinkah orang keempat ini berasal dari klan Qimi? Dugaan Xiaoyan bukannya tidak berdasar. Lagi pula, kecuali keluarga Qimi, bahkan orang kuat lainnya pun dapat memiliki klon. Tapi aku tidak bisa seperti Qimi. Hampir tidak bisa dibedakan antara klon dan orang asli. Hanya klan Qimi yang dapat mencapai tujuan, tidak meninggalkan jejak aura jiwa, dan dapat memiliki banyak klon. Aku hanya tidak tahu tuan jahat yang disebutkan Yuyan. Bagaimana Anda bisa memiliki ratusan klon? Menurut apa yang Yuyan katakan, Raja Jahat bertindak lebih gila lagi. Lakukan apapun untuk kekuatan. Tapi mungkin Raja Jahat juga seperti Xiaoyan. Dia tidak sepenuhnya menyita tubuh ratusan klon, berikan saja kendali sementara, itu masuk akal. Namun, Suyu ini telah terdiam beberapa saat. Xiaoyan masih menantikan untuk memasuki alam dewa kekacauan. Lagi pula, berbicara dengan orang-orang yang lebih berkuasa ini, izinkan dia memperoleh informasi lebih lanjut. Hanya saja kekuatannya masih lemah hingga saat ini. Hati-hati dengan perkataanmu agar tidak membocorkan rahasiamu. Hitung waktunya, harus ada pertemuan kekacauan segera. Su Qiantai menarik. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berpura-pura. Setelah aku memberitahukan identitas Xiaoyan Liu, telah dipastikan bahwa Liu berasal dari Taixu. Tak perlu dikatakan lagi, tujuannya tidak perlu dikatakan lagi. Tapi karena saya tahu identitasnya, Xiaoyan tidak memilih untuk mengusirnya dari pertemuan. Maka Anda harus memikirkan cara untuk menggunakannya. Ye Tian mengingatkan Xiaoyan tentang banyak hal saat ini. Banyaknya situasi yang harus dia hadapi saat ini dan kebingungan di hatinya. Setelah berpikir sebentar, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah peti mati berwarna merah darah yang menyegel musim dingin abadi. Mata Xiaoyan rumit. Dia tahu bahwa musim dingin abadi juga tidak sederhana. Adapun untuk memurnikannya menjadi boneka, tentu saja itu hanya lelucon. Xiaoyan belum segila itu dan belum bisa dipastikan apakah Hyongdong adalah teman atau musuh. Tentang klan Qingyu, meskipun Xiaoyan telah menyinggung perasaannya sebelumnya, namun sebenarnya masih ada ruang untuk penebusan. Perlombaan yang sangat kuat, sekarang Shang-Chi bermasalah secara internal dan eksternal. Tidak perlu lagi memprovokasi musuh sekuat itu, yang diinginkan Xiaoyan adalah berteman baik dengan klan Qimi. Dengan kemampuan klan Qimi, jika dia bisa membantu Shen 11, itu pasti merupakan kekuatan tempur yang kuat.